Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? COVID-19 masih belum hilang dari tanah air. Kami harap Anda tetap waspada dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, serta segeralah vaksin booster bagi yang belum. Kami kembali menjumpai Anda dengan menghadirkan beragam berita sepekan pusidosal terkini yang kami kemas dalam Hydra Weekly News edisi 9 Oktober 2022. Bersama saya, Sersan Raisa, kami mulai berita yang pertama. Pusat Hidroosonografi TNI Angkatan Laut, Pusidosal, menggelar forum Timnas Pipa dan Kabel Bawah Laut dengan pelaku usaha di Mako Pusidosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 10 Oktober 2022. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk membahas perkembangan penataan pipa dan kabel di Indonesia serta guna menggali permasalahan untuk mencapai kesamaan pandangan dan visi dalam penataan kabel bawah laut antara regulator dan operator. Hadir sebagai pembicara di antaranya dan Pusidosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, Kadis Nautika Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan atau PDLUK KLHK Farid Muhammad, Direktur KPLP Kemenhub Mugen S. Sartoto, serta fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda KKP Didit Eko Prasetyo. Dalam rangka berbagi ilmu tanpa mengenal jarak, Ketua Gabungan Jala Senasri Pusidosal, Nyonya Titi Nur Hidayat didampingi Wakil Ketua Gabungan Jala Senasri Pusidosal, Nyonya Diah Budi Purwanto, beserta pengurus Gabungan Jala Senasri Pusidosal mengikuti webinar kebudayaan yang bertema Misi Pelari, Motivasi Berkarya Menjadi Kebanggaan Keluarga di Longroom Perwira, Mako Pusidosal pada Selasa 11 Oktober 2022. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pengurus daerah Jala Senasri Komando Armada 3 Sorong, oleh pengurus Jala Senasri dari Sabang sampai Merauke melalui link Zoom meeting. Dalam webinar tersebut dijelaskan tentang arti rupiah dan bangga terhadap rupiah oleh Bapak Franklin Sawael yang merupakan asisten penyelia perkasan Bank Indonesia atau BI Papua Barat. Diharapkan dengan karya-karya ibu-ibu Jala Senasri mampu membantu perekonomian keluarga. Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut atau STTAL Jakarta, dalam hal ini para mahasiswa STTAL Prodi S1 Teknik Hidrografi Angkatan 42 bersama Pasisdikspespa Hidroosonografi Angkatan 20 Pusdikhidros mengikuti upacara pembukaan latihan praktek survei dan pemetaan hidros tahun anggaran 2022 yang dipimpin Komandan Pusdikhidros Kolonel Laut Pelaut Zazim Aziz MST MTR Hanla yang berlangsung di Posko Latek Surta Hidros Ancol Jakarta Utara pada Selasa 11 Oktober 2022. Dan Pusdikhidros dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada kegiatan latihan praktek survei dan pemetaan kali ini akan dilaksanakan di perairan Ancol Teluk Jakarta selama 30 hari dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 9 November 2022. Diharapkan para pasis mampu melaksanakan sasaran yang akan dicapai dari latihan praktek survei dan pemetaan ini yang meliputi perencanaan beberapa kegiatan latek surta hidros sesuai prosedur dan standar yang benar. Asisten Pengamanan Kerjasama dan Perbatasan Aspam Kersamtas dan Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Fajarus Dianto, menghadiri acara Fokus Group Discussion atau FGD untuk membahas rancangan peraturan pemerintah tentang tugas TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Utara pada Selasa 11 Oktober 2022. Sebagai pembicara dalam forum tersebut, Wilhan Paban II Strahan Kemhan Laksamana Pertama TNI Idham Faca STMM membahas RPP yang disusun sebagai payung hukum atau legal formal operasional TNI dalam bertugas di wilayah perbatasan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. FGD merupakan sarana untuk penyempurnaan RPP dengan meminta saran masukan dari masing-masing angkatan yang terlibat dalam pengamanan di wilayah perbatasan. Terkait dengan Pusidosal bahwa survei hidroosonografi telah terwadahi dalam salah satu klausul pasal di bawah bab penetapan status wilayah perbatasan. Pusidosal membangun sinergitas dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Ditjen Hubla dalam forum pembahasan keselamatan navigasi pelayaran di ruang VIP Anjungan Mako Pusidosal pada Rabu 12 Oktober 2022. Forum tersebut juga dihadiri Wadan Pusidosal, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, serta pejabat utama Pusidosal, serta para undangan antara lain Dirjen Hubla Insinyur Arif Toha, Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Dr. Kapten Mugen S. Sartoto, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kapten Henry Ginting beserta jajaran lainnya. Dan Pusidosal mengadakan bilateral meeting dengan Chair IHO Council Dr. Genevieve Bechard secara virtual bertempat di Rupat Mako dan Pusidosal pada Rabu 12 Oktober 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Dan Pusidosal didampingi oleh Wadan Pusidosal, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, dan beberapa pejabat utama Pusidosal. Pertemuan diadakan untuk mengetahui usulan atau perihal yang menjadi prioritas Indonesia dalam pertemuan anggota Dewan IHO ke-6, serta untuk menyampaikan perspektif Ketua Dewan IHO terkait isu utama serta rencana kesiapan Konsil 6. Dan Pusidosal mengikuti pembukaan latihan Gladi Posko Armada Jaya ke-40 tahun 2022 melalui video conference di Rupat Mako Dan Pusidosal pada Rabu 12 Oktober 2022. Latihan yang dibuka oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono ini diselenggarakan selama 16 hari dengan melibatkan 946 personel dari Mabesal dan seluruh Kotama TNI Angkatan Laut di Indonesia. Kotama Jakarta dipusatkan di Koarmada 1 dan Kolin Lamil, Kotama Surabaya di Kodiklatal dan Koarmada 2, Kotama Wilayah Papua di Koarmada 3, dan Mako Lantamal 13 Tarakan. Pusidosal mengikuti fokus group discussion tentang rencana penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Larat Provinsi Maluku bertempat di Bogor, Icon Hotel, Kamis 13 Oktober 2022. Dalam FGD yang didampingi oleh Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla, Hengki Angkasawan, tersebut hadir Letko Laut Pelaut Doni Agis mewakili Dan Pusidosal. Pada kesempatan tersebut, Pusidosal sebagai salah satu narasumber menyampaikan bahwa terkait pentingnya pemberitaan dan penggambaran alur masuk pelabuhan Larat ke dalam peta laut Indonesia keluaran Pusidosal, serta kesimpulan hasil survei secara global. Pusidosal menggelar pelatihan multi-beam ekosonder bagi personel. Kegiatan tersebut dibuka oleh Letko Laut Khusus Guntur Budi Harjo, ST mewakili asisten personel Dan Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Edward H. Siboya di ruang pengolahan Disidro Mako Pusidosal. Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober 2022 dengan melibatkan 25 personel peserta. Pelatihan ini diberikan dengan konsep menganalisa jenis darat alut dengan memanfaatkan kekuatan intensitas hambur balik backscatter yang merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jenis sedimen permukaan dasar laut yang disurvei. Setelah berlangsung selama 4 hari, latihan ini ditutup oleh Aspers Dan Pusidosal pada Jumat 14 Oktober 2022. Pusidosal menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Mako Pusidosal pada Jumat 14 Oktober 2022. Rakor yang dipimpin oleh Dan Pusidosal tersebut dihadiri oleh segenap pejabat utama Pusidosal dan staf Ditjen Hubdat Kemenhub. Dalam rapat tersebut dibahas tentang peta alur pelabuhan Danau Toba, perlintasan ASDP di Selat Lombok dan Selat Sunda, serta alur pelayaran sungai di Ibu Kota Negara atau IKN Kalimantan Timur. Demikian Hydrobic News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jalan Sepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.